Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi digital, pada pertemuan kita ketiga kali ini, kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan revolusi industri, kemudian tahapan-tahapan dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas secara spesifik tentang revolusi industri 4.0. Oke, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya revolusi industri ada 4 tahap. Yang pertama adalah industri 1.0, kemudian 2.0, yang ketiga 3.0, dan yang terakhir hingga saat ini adalah 4.0. Pada industri 1.0, hasil pabrik-pabrik atau industri-industri menghasilkan atau memproduksi barang masih secara manual dan masih menggunakan mesin-mesin yang sangat sederhana. Sementara pada industri 2.0, di sini sudah memprioritaskan produksi massal dan di sini juga sudah menggunakan listrik atau memanfaatkan listrik dalam proses produksi barangnya. Kemudian industri 3.0 di sini sudah menggunakan komputer. Jadi pada industri 3.0 ini sudah ditemukan komputer dan produksi barang yang secara massal tersebut dilakukan secara otomatis oleh komputer dan dengan bantuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian pada industri yang terakhir yaitu industri 4.0, di sini sudah menggunakan jaringan. Jadi komputer yang tadinya digunakan pada industri 3.0 di sini sudah dikoneksikan dengan jaringan sehingga di sini bisa dibilang akan lebih cepat dan lebih efisien dalam memproduksi barang. Kemudian di sini ada Squab dan Industri 4.0. Jadi Squab ini kalau nggak salah salah satu pakar dan salah satu pemilik broker di Amerika Serikat kalau tidak salah. Nah di sini argumentasi dari Squab ini kenapa kita mendukung atau memerlukan revolusi industri 4.0. Yang pertama karena kecepatan dalam memproduksi barang, kemudian dalam melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan aktivitas kita sebagai manusia. Kemudian keluasan dan kedalaman dampak sistemik terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan. Pastinya di sini ada dampak dari hadirnya industri 4.0 yang sudah memanfaatkan teknologi dan sudah memanfaatkan jaringan Internet of Things sehingga kita dapat dimudahkan untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk di dalamnya adalah aktivitas memproduksi barang. Kemudian dampak sistemik di sini ternyata salah satu dampak sistemiknya juga ketimpangan sebagai tantangan terbesar. Nah, jadi ketimpangan di sini misalkan ketika ada satu perusahaan atau satu usaha, kita sebutlah UMKM yang masih menggunakan tenaga manusia dan memproduksi barang secara manual. Nah, di sini mereka masih tidak menggunakan mesin, belum menggunakan mesin. Sementara kita lihat lagi, ada juga sektor yang memproduksi barang yang sama atau perusahaan yang memproduksi barang yang sama, namun sudah menggunakan mesin. Jadi di situ bisa kita lihat ketimpangan antara UMKM tersebut dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan mesin dalam memproduksi barangnya. Kemudian megatrend fisik, kendaraan tanpa pengemudi, mesin cetak, 3D, advanced robotics, dan material baru. Jadi di sini salah satu ciri atau ditandainya revolusi industri 4.0 itu salah satunya ditandai dengan adanya pemanfaatan atau keterlibatan teknologi-teknologi yang telah dikembangkan oleh berbagai pakar dan berbagai penemu dalam rangka bisa dibilang mempermudah berbagai aktivitas yang ada di masyarakat. Jadi seperti ini ya, kendaraan tanpa pengemudi. Jadi sudah tidak memerlukan pengemudi lagi kalau misalkan kita berkendara ketika ada industri 4.0. Namun hingga saat ini sebenarnya memang sudah ada mobil atau alat transportasi yang seperti itu, namun belum diproduksi secara massal. Kemudian digital, biologis juga termasuk di dalamnya. Kemudian tipping point atau
titik puncak dari industri 4.0 ini diperkirakan terjadi pada tahun 2025. Jadi sekitar 5 tahun lagi ya. Sekitar 2025, sekitar 5 tahun lagi, itu kemungkinan kita bisa dibilang mencapai titik yang paling besar, perubahannya itu, signifikansi perubahannya itu paling besar pada tahun 2025. Ini menurut Squawk. Kemudian selanjutnya adalah 5 klaster dampak industri 4.0. Yang pertama dari klaster ekonomi, pertumbuhan perekonomian akan menjadi lebih cepat karena seluruh aktivitas perekonomian itu menggunakan atau melibatkan teknologi informasi yang sudah ditemukan. Kemudian pekerjaan tentu saja akan lebih banyak, dan pekerjaan bisa jadi akan lebih populer ketika suatu pekerjaan tersebut berkaitan dengan teknologi informasi. Seperti misalkan pengembang web developer, pengembang jaringan, kemudian mobile app developer, itu pengembang aplikasi HP misalkan seperti itu. Kemudian sifat kerja di sini kita bisa lihat hingga saat ini juga sifat kerja yang tadinya offline ternyata bisa dilakukan secara online. Kemudian yang kedua bisnis dari sisi bisnis ekspektasi konsumen akan lebih besar, akan lebih mengharapkan produk-produk ataupun barang-barang yang dihasilkan pabrik atau industri atau sektor jasa itu lebih baik. Kemudian produk dengan data yang lebih baik karena adanya pemanfaatan teknologi dalam mengumpulkan data dari dari suatu bisnis. Kemudian inovasi kolaboratif, kemudian ada juga model operasi yang baru. Kemudian dari yang ketiga, klaster yang ketiga yaitu hubungan nasional global. Jadi di sini bisa kita lihat untuk hubungan misalkan seperti hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat atau Indonesia dengan China atau Indonesia dengan negara-negara lainnya. Jadi di situ akan lebih mudah dengan adanya teknologi informasi ini. Komunikasi tentu akan menjadi hal yang paling penting ketika kita akan melakukan hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain. Kemudian keamanan internasional juga tentu akan lebih baik lagi karena contohnya seperti ini, ketika di Indonesia ada satu orang kriminal, misalkan kriminal, dan kriminal ini ternyata sudah bisa dibilang tingkat internasional, kejahatannya itu sudah tingkat internasional. Kemudian dengan adanya teknologi informasi dan dengan adanya komunikasi yang memadai, maka kriminal ini akan sangat sulit untuk terbang ke luar negeri, untuk bisa dibilang kabur dari negara Indonesia seperti itu. Kemudian yang keempat dari klaster masyarakat, ketimpangan dan kelas menengah. Jadi sini ketimpangannya juga terlihat sekali ketika adanya industri 4.0 ini terlihat sekali. Masyarakat yang menengah ke atas dengan menengah ke bawah itu sangat terlihat. Kemudian komunitasnya juga. Komunitas akan lebih banyak, terutama komunitas-komunitas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Misalkan komunitas yang ada di WhatsApp, kemudian komunitas untuk memberikan atau menyediakan webinar-webinar, misalkan seperti itu. Nah, di situ kan sudah banyak, jadi semakin banyak komunitas dengan adanya industri 4.0 ini, karena sudah memanfaatkan teknologi informasi dan memanfaatkan jaringan-jaringan dari internet, sehingga semua orang itu bisa terkoneksi hanya melalui satu genggaman telepon seluler saja. Kemudian individu, identitas, moralitas, dan etika. Nah, di sini bisa dibilang efek negatifnya. Jadi koneksi antar manusia itu lebih cenderung ke lebih cenderung lebih disukai menggunakan internet, misalkan melalui WhatsApp, melalui sosial media yang lainnya ketimbang hubungan langsung, misalkan bertatap muka, kemudian bersilaturahim ke rumah itu lebih disukai hubungan antara hubungan melalui sosial media atau WhatsApp, misalkan seperti itu, ketimbang langsung berkunjung ke rumah. Kemudian di sini teknologi yang ada di belakangnya. Jadi di sini teknologi yang mendukung terjadinya industri 4.0 ini.
ada computing power, kecepatan komunikasi, kemudian kapasitas penyimpanan data, sensor, printer 3D, kecerdasan buatan. Nah, ini yang paling penting, kecerdasan buatan. Ini kecerdasan buatan ini biasanya ditanamkan di komputer ataupun smartphone. Kemudian adanya neuro, biotechnology, dan nanoteknologi, dan masih banyak lagi. Kemudian apa artinya ini bagi kita dan bagi dunia? Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang revolusi industri 4.0 itu pasti akan berkaitan sekali dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi ini akan terjadi transformasi atau perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan industri dan ekonomi, kemudian sistem pendidikan dan pengembangan bakat, kolaborasi dengan robot dan AI. Jadi kolaborasi dengan robot dan AI ini memungkinkan manusia untuk apa ya, bisa dibilang kurang dibutuhkan dalam suatu industri atau dalam satu sektor karena mereka lebih membutuhkan robot dengan artificial intelligence dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini dampak dari adanya revolusi industri ini, mobil tanpa pengemudi ini dari sisi transportasi ya, hingga saat ini sebenarnya belum bisa dibilang belum secara massal diproduksi. Namun sudah ada mobil yang menggunakan apa ya, yang menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan disupiri oleh komputer, yaitu mobil tanpa pengemudi dan akhir kisah asuransi mobil. Karena tingkat kecelakaan kemungkinan bisa menurun secara drastis, kemungkinan ya. Karena kita sampai sekarang juga memang masih belum melihat mobil yang benar-benar tanpa pengemudi dan diproduksi secara massal, terutama di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri sudah ada, tapi kalau di Indonesia hingga saat ini sepertinya belum ada menurut saya. Kemudian toko-toko mode offline menutup, sementara e-commerce online membuka toko offline. Jadi di sini ada shifting, ada perubahan perilaku konsumen. Yang tadinya membeli secara offline, jadinya membeli secara online. Nah, di sini kan ada perubahan perilaku konsumen, sehingga toko-toko akan harus dan dituntut untuk mengikuti tren tersebut. Jadi ketika pembelinya lebih banyak di online, atau misalkan di marketplace atau di online shop, maka mereka mau tidak mau harus menutup toko offline-nya dan mulai shifting atau melakukan pergeseran dari yang tadinya mode offline, membuka toko secara offline, kemudian menjadi membuka toko secara online dan bisa juga dijual di marketplace seperti misalkan ya, seperti di Indonesia Tokopedia, kemudian Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya. Kemudian toko retail tidak lagi membutuhkan manusia. Ini mungkin masih beberapa tahun atau bisa dibilang kalau Indonesia mungkin tidak akan terimplementasi ya, tapi kita juga tidak tahu apakah beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan mungkin bisa jadi seperti ini. Jadi toko retail juga tidak lagi membutuhkan manusia karena teknologi informasi sudah mampu mengakomodir hal tersebut atau pekerjaan tersebut. Kemudian robot akan menggantikan penasehat keuangan atau financial advisor. Jadi robot ini bisa juga menjadi salah satu penasehat keuangan. Ketika misalkan kita akan melakukan investasi di berbagai instrumen investasi, kita sediakan berbagai instrumen investasi tersebut. Kemudian nanti akan dilakukan analisis oleh robot-robot tersebut. Nah, robot di sini bukan berarti robot secara fisik, tapi robot yang telah ditanamkan di komputer misalkan atau di suatu sistem. Dan di situ akan digunakan hitungan-hitungan kuantitatif yang bersifat kuantitatif untuk menentukan diversifikasi investasinya. Kira-kira investasi mana yang bagus, kemudian berapa persen kita bisa menanamkan atau bagusnya menanamkan modal kita pada instrumen investasi tersebut. Kemudian di mana juga investasi-investasi atau instrumen-instrumen investasi yang kurang bagus sehingga kita tidak perlu membeli instrumen investasi tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini mungkin sudah, kalau sekarang sudah terimplementasi dengan baik di Indonesia. Jadi adanya fintech. Fintech hingga saat ini kalau tidak salah terakhir saya buka itu sekitar 157 perusahaan peer-to-peer lending yang dalam hal ini fintech, pembiayaan atau pinjaman secara online. Itu 157 fintech itu yang terdaftar secara legal di website OJK. Mungkin masih banyak juga
perusahaan-perusahaan fintech yang tidak terdaftar di OJK dan mereka melakukan aktivitas pinjaman online-nya itu secara ilegal. Kemudian ruang kelas dan model pendidikan harus diubah. Jadi seperti sekarang ini, Jadi ruang kelas itu tidak dibutuhkan, ruang kelas secara fisik itu tidak dibutuhkan. Eh, Mahasiswa maupun siswa itu dapat belajar secara online lewat aplikasi telekonferensi seperti Zoom, kemudian seperti saat ini ketika saya mengajarkan atau mempresentasikan ini, kalian juga bisa mengaksesnya melalui YouTube, materi-materi saya melalui YouTube, eh, sehingga nantinya kemungkinan bangunan-bangunan yang ada di kampus maupun sekolah-sekolah itu kemungkinan tidak terpakai atau terbengkalai. Nah, itu termasuk salah satu dampak negatifnya juga sih sebenarnya. Positifnya mahasiswa maupun siswa itu bisa berada di rumah saja, jadi tidak perlu pergi ke sekolah untuk belajar, cukup di rumah, kemudian ditemani oleh orang tuanya. Tapi negatifnya bangunan-bangunan, salah satu dampak negatifnya itu bangunan-bangunan sekolah maupun kampus-kampus yang sudah ada di Indonesia ini, misalkan diimplementasikan di Indonesia, itu kemungkinan terbengkalai karena tidak digunakan. Nah, itu kemungkinan kalau implementasi saya bilang, kalaupun terjadi mungkin masih berapa puluh tahun lagi di Indonesia. Dan sepertinya sih tidak memungkinkan seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi kita dan pertemuan kita yang ketiga kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.